Ulama tafsir atau mufassirin pada masa Daulah Abbasiyah. Ilmu tafsir mengalami perkembangan cukup pesat di masa pemerintahan Abbasiyah. Bermunculan karya-karya di bidang tafsir yang dapat dipelajari untuk generasi-generasi berikutnya. Masa itu metode tafsir mengacu pada dua cara. Cara tradisional atau tafsir bil ma'thur, yaitu cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan fatwa para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian cara rasional atau tafsir bil ra'yi, yaitu penafsiran Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dengan rasio atau akal. Di antaranya ulama tafsir Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Nama lengkap beliau Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib Al-Amali At-Tabari, lebih dikenal sebagai Ibnu Jarir atau At-Tabari. Lahir di daerah Amol, Tabaristan, sebelah selatan Laut Kaspia, tahun 838 Masehi. Hidup dan tumbuh di lingkungan keluarga yang berada dan perhatian penuh terhadap pendidikan, terutama bidang keagamaan. Pada masa perkembangan kebudayaan Islam di bidang ilmu pengetahuan sedang mengalami kejayaan dan kemajuannya. Kondisi ini semakin mengembangkan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan. Kegiatan menghafal Al-Quran dimulai sejak usia 7 tahun. Kemudian melakukan pencatatan hadis dimulai sejak usia 9 tahun. Semangatnya luar biasa dalam menuntut ilmu, sekaligus juga semangat untuk melakukan ibadah. Beliau pada usia 8 tahun memperoleh kepercayaan menjadi imam sholat. Ia melakukan perjalanan keilmuan ke kota Rai, Baghdad, Suriah, dan juga Mesir. Ke Rai berguru kepada Ar-Razi di bidang hadis, kepada Al-Musanna bin Ibrahim Al-Ibli. Ke Baghdad ingin berguru kepada Ahmad bin Hambal. Sayangnya sesampai di sana ternyata telah wafat. Kemudian menuju dua kota besar di selatan Baghdad, yaitu Kufah dan Basrah. Di Basrah berguru kepada Muhammad bin Abd al-Ala al-Sun'ani, tahun wafatnya 245 Hijriah atau 859 Masehi. Muhammad bin Musa al-Harasi, wafatnya 204 248 Hijriah. Dan Abu al-As Ahmad bin Mikdam dan Abu Jauza Ahmad bin Usman. Khusus di bidang tafsir, ia berguru kepada seorang Basra, Humaid bin Mas'adah bin Bisr bin Muaz al-Aqadi, wafat akhir 245 Hijriah. Meski sebelumnya pernah banyak menyerap pengetahuan tafsir dari seorang Kufah, Hanad bin al-Sari, wafatnya 243 Hijriah. Setelah beberapa waktu di dua kota tersebut, kemudian kembali ke Baghdad dan menetap untuk waktu yang lama. Ia memusatkan perhatian pada qiraah, cara baca dan fikih dengan bimbingan guru seperti Ahmad bin Yusuf al-Sa'labi, Al-Hasan ibnu Muhammad as-Sobah al-Ja'farani, dan Abi Sa'ad al-Astaghari. Kemudian melakukan perjalanan keilmuan lagi ke berbagai kota untuk mendalami gramatika, sastra, dan qiraah. Hamzah dan Warashi termasuk orang-orang yang memberikan kontribusi ilmunya kepada Al-Imam At-Tabari. Keduanya tidak saja dikenal di Baghdad, melainkan juga di Mesir, Syam, Fustat, Beirut.
Dorongan kuat untuk menulis kitab tafsir diberikan oleh salah seorang gurunya, Sufyan ibnu Uyainah dan Waqi ibnu Jarrah, Su'bah bin Al-Hajjaj, Yazid bin Harun, dan Abdu ibnul Hamid. At-Tabari banyak menulis kitab berkaitan dengan berbagai bidang ilmu seperti ilmu tafsir, ilmu sejarah, ilmu hadis, ilmu hukum, ilmu teologi, ilmu etika, dan lain-lain. Di antara karyanya yang terkenal adalah Tarikh Ar-Rusul wal Muluk, sejarah para rasul dan raja, atau dikenal sebagai Tarikh At-Tabari. Kitab ini berisi sejarah dunia hingga tahun 915 dan terkenal karena keakuratannya dalam menuliskan berbagai peristiwa dalam sejarah Arab dan Muslim. Karya lainnya yang juga dikenal berupa tafsir Quran bernama Tafsir At-Tabari yang sering digunakan sebagai sumber oleh pemikir Muslim lainnya seperti Al-Baghawi, As-Suyuti, dan juga Ibnu Katsir. At-Tabari wafat pada hari Senin 207 Syawal 310 Hijriah bertepatan dengan 17 Februari 1923 Masehi di usianya yang 85 tahun. Kemudian mufassir selanjutnya yaitu Al-Imam Ibnu Katsir. Nama lengkapnya Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurashi Al-Busrawi, dilahirkan di Mijdal, sebuah tempat di kota Basra pada tahun 701 Hijriah atau 1302 Masehi. Ayahnya seorang khatib dan meninggal ketika Ibnu Katsir baru berusia 4 tahun. Selainnya diasuh dan dididik oleh kakaknya Syekh Abdul Wahhab. Pada usia 5 tahun diajak pindah ke Dimashq, negeri Syam, di tahun 706 Hijriah. Beberapa karyanya beliau yang terkenal adalah tafsir Quran. Kitab tafsir dengan riwayat telah diterbitkan berulang kali dan telah diringkas oleh banyak ulama. Kemudian Bidayah wa Nihayah terdiri dari 14 jilid berisi kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu, Sirah Nabawiyah, kemudian sejarah Islam. Ada juga kitab At-Takmil fi ma'rifatis siqah wa du'afa wal majahil. Di dalamnya terangkum 2 kitab dari tulisan guru beliau, yaitu Al-Mizzi dan Az-Zahabi. Tahdhibul Kamal fi Asma' Rijal dan Lizan I'tidal fil Naqdir Rijal, dengan disertai beberapa tambahan yang bermanfaat dalam masalah al-jarh wa ta'dil. Dan keempat, Jami al-Masanid berisi Musnad Imam bin Hambal, Al-Bazzar, Abu Ya'la al-Mushili, Ibnu Abi Saibah beserta Kutubus Sittah disusun berdasarkan bab-bab fikih. Tabaqah Asy-Syafi'iyah berisi biografi Imam Syafi'i. Sirah Nabawiyah berisi sejarah Nabi Muhammad SAW dan lain-lain. Menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Katsir hilang penglihatan di akhir hayatnya dan wafat di Damaskus, Syam pada tahun 774 Hijriah atau 1373 Masehi.